Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mutia Badaratul. Semoga Bapak dan teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Sebelum langsung masuk ke pembahasan kita, perkenalkan terlebih dahulu saya Mutia Badaratul Jana dengan NIM 19016034. Baiklah teman-teman dan Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas yaitu mengenai administrasi layanan khusus. Nah, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu administrasi layanan khusus. Nah, layanan khusus ini berarti suatu kegiatan atau untuk menciptakan suatu pelayanan yang disengaja, yang perlakuannya berbeda dari layanan-layanan lainnya. Nah, layanan yang disiapkan dengan baik atau secara matang ini diberikan kepada mereka sebagai penerima layanan ini. Siapa mereka? Yakni kalau di universitas itu mahasiswa, sedangkan kalau di sekolah berarti yang mereka penerima layanan khusus ini adalah peserta didik atau siswanya. Dari banyaknya jenis layanan yang diberikan oleh sekolah atau universitas kepada peserta didik dan mahasiswanya, berikut kita akan membahas beberapa jenis layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didiknya. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu layanan perpustakaan. Nah, di setiap sekolah dimungkinkan harus memiliki satu perpustakaan. Dimanapun sekolah, baik pun di perkotaan atau di pedesaan, perpustakaan merupakan suatu layanan yang meski harus ada di sebuah sekolah. Perpustakaan ini merupakan suatu tempat yang menyediakan sumber belajar baru bagi siswanya. Nah, tempat penyediaan sumber belajar baru ini harus diadministrasi sedemikian rupa agar dalam memberikan pelayanan perpustakaan ini bisa diberikan secara maksimal. Kadangkala dalam sebuah perpustakaan tidak ada buku yang memadai bagi siswa untuk menemukan sumber belajar baru. Nah, dan dari situ kita bisa menilai kenapa siswa malas membaca buku di perpustakaan, kenapa minat baca siswa itu berkurang. Ya karena bisa jadi pelayanan perpustakaan yang diberikan oleh sekolah tersebut belum maksimal, belum terciptanya suatu pelayanan yang memuaskan lah bagi peserta didik. Misalnya seperti kurangnya pelayanan buku baru yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik tersebut. Nah, di setiap siswa akan termotivasi untuk membaca buku apabila buku yang mereka temukan itu misalnya menarik bagi mereka, buku yang belum pernah mereka baca, sehingga rasa keinginan tahu mereka bertambah. Nah, sedangkan ada beberapa perpustakaan yang tidak melakukan pembaharuan terhadap bukunya. Jadi bagaimana siswa mau membaca buku yang baru untuk dibaca tersebut belum ada. Kemudian jika telah adanya buku baru yang tersedia di dalam perpustakaan, apakah fasilitas kenyamanan di dalam perpustakaan tersebut memadai bagi siswa untuk membaca buku. Nah, kadangkala di dalam perpustakaan ruangan yang tidak terlalu besar dimasukin buku terlalu banyak sehingga tidak ada ruang lagi bagi siswa untuk membaca. Tidak adanya meja kursi yang disediakan dalam ruangan tersebut. Ditambah lagi apabila tidak tersedianya pendingin ruangan, maka ruangan yang tersebut menjadi gerah sehingga ruangan tersebut siswa tidak suka membaca buku dalam perpustakaan tersebut. Bagaimana mau membaca, baru duduk saja mereka sudah gerah. Jadi tidak ada timbul motivasi baru, tidak ada timbul keinginan untuk terus membaca. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada siswa kenapa mereka tidak mau membaca buku, kenapa mereka tidak mau menggunakan fasilitas perpustakaan yang diberikan. Tetapi kita perlu mengkaji lebih dalam lagi kenapa siswa tersebut tidak mau mempergunakan fasilitas yang telah diberikan oleh sekolahnya. Berarti dalam pemberian fasilitas tersebut, pemberian dalam pelayanan khusus tersebut belum sebenarnya terpenuhi, dan keinginan siswa belum sebenarnya terpenuhi dalam pelayanan yang diberikan tersebut. Apalagi dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang, siswa tidak hanya memerlukan buku dalam perpustakaan tersebut, tapi mereka juga memerlukan artikel, memerlukan jurnal-jurnal baru, adanya koran yang disediakan dalam perpustakaan tersebut. Maka dengan itu mereka ada timbul rasa ingin tahu yang lebih ketika pelayanan fasilitas perpustakaan yang diberikan dengan baik. Nah, kemudian untuk menentukan pelayanan tersebut dengan baik, kemudian dalam pelayanan khusus ini juga ada beberapa fungsi dalam layanan perpustakaan.
seperti fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yaitu fungsi pendidikan ini yang digunakan oleh siswa untuk mencari tugas, untuk mencari informasi tentang sumber belajar mereka. Tersedianya komputer yang memadai dalam perpustakaan tersebut, sehingga siswa bisa leluasa mempergunakan komputer tersebut dengan tetap sesuai dengan ketentuan pendidikan yang telah ditentukan atau sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam komputer tersebut. Nah, bagaimana menyediakan layanan yang sangat diperlukan oleh siswa dalam layanan perpustakaan sekarang, karena zaman sekarang siswa maksudnya ilmu pengetahuan sumber belajar tidak hanya ditemukan dalam buku saja, tetapi siswa sekarang juga lebih senang membaca dari melalui gadget atau handphone mereka. Jadi salah satu bentuk pelayanan yang juga baik juga dapat dilakukan dengan mempersiapkan komputer dalam ruangan perpustakaan tersebut. Nah, pada fungsi yang kedua itu ada fungsi informasi. Nah, disinilah perlunya penyediaan komputer tadi. Penyediaan komputer juga harus dilengkapi dengan penyediaan WiFi. Bagaimana dalam menjalankan media komputer tersebut jika tidak dilengkapi dengan WiFi. Jadi zaman sekarang ini siswa tidak hanya mendapatkan informasi atau mencari informasi melalui buku saja, tetapi untuk lebih luas lagi, untuk mencari informasi ilmu pengetahuan yang lebih lagi, mereka juga menggunakan handphone atau gadget mereka. Nah, pada fungsi seterusnya itu ada fungsi rekreasi. Kenapa fungsi rekreasi? Karena buku yang mereka baca dalam perpustakaan tersebut akan menjadikan mereka memiliki motivasi sehingga menimbulkan apa yang mereka baca tersebut bisa mereka rasakan secara langsung. Jika mereka membaca tentang petualangan dunia, maka mereka akan merasakan bagaimana petualangan dunia tersebut. Maka pentingnya pelayanan perpustakaan yang disediakan dengan menyediakan buku-buku yang baru, menyediakan buku-buku yang sesuai dengan perkembangan belajar atau perkembangan ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini. Dan yang fungsi yang terakhir itu ada fungsi penelitian. Nah, menjadikan layanan perpustakaan ini sebagai tempat bagi siswa dalam melakukan penelitian, karena siswa peserta didik ini mereka tidak akan puas jika mereka belum mengetahui. Banyak peserta didik yang memiliki keinginan tahuan yang lebih tinggi daripada teman-temannya. Jadi mereka bila tidak menemukan jawaban atau masih belum merasa cukup dengan penjelasan guru di dalam kelas, mereka bisa mencari lagi, mereka bisa meneliti lagi dengan mempergunakan layanan perpustakaan tersebut, menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, ataupun melalui komputer tersebut. Selanjutnya layanan yang kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu layanan laboratorium. Nah, laboratorium ini merupakan sebuah ruangan yang disediakan di sekolah ataupun di universitas agar siswanya bisa melakukan penelitian atau melaksanakan praktikum di dalam pembelajaran mereka selama di kelas. Tidak mungkin siswa yang melakukan pembelajaran di kelas semuanya dilaksanakan dalam kelas. Tidak adanya pelayanan laboratorium tersebut juga akan menyulitkan bagi siswa, karena di dalam setiap pembelajaran ada praktikum yang dilakukan agar siswa atau peserta didik lebih mendalami atau lebih memahami pembelajaran yang mereka lakukan. Layanan yang ketiga yaitu layanan UKS atau usaha kesehatan sekolah. Nah, layanan UKS ini diberikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada siswanya. Setidaknya layanan UKS ini bisa membantu memberikan pelayanan khusus kesehatan kepada siswa. Jika layanan UKS tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka kesehatan siswa di sekolah tersebut berarti tidak dilakukan pelayanan yang baik. Layanan khusus UKS yang diberikan kepada peserta didik ini diberikan agar peserta didik mendapat pertolongan pertama atau langkah pertolongan lebih awal apabila mereka misalnya sakit seperti pusing. Jadi guru atau pihak sekolah tidak langsung mengantarkan mereka pulang atau membawa mereka ke rumah sakit, karena siapa tahu dengan pertolongan pertama yang diberikan di dalam UKS tersebut bisa mengatasi masalah siswa atau mengatasi sakit siswa tersebut. Jadi mereka tidak langsung pulang, sehingga mereka tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar selanjutnya. Nah,
pelayanan UKS yang diberikan kepada peserta didik ini, setiap sekolah setidaknya memiliki satu orang yang ahli dalam bidang UKS tersebut. Tidak mengangkat guru atau hanya siswa yang diandalkan, tetapi harus ada dokter ahli yang akan melayani siswa yang sakit tersebut, sehingga dalam penanganan yang diberikan kepada peserta didik yang sakit tersebut bisa diberikan secara maksimal. Nah, layanan selanjutnya yaitu kafeteria atau kantin yang disediakan oleh sekolah. Nah, kenapa layanan khusus tersebut, kenapa kafe termasuk layanan khusus ini? Karena siswa akan banyak melakukan aktivitas mereka, tentu mereka juga memerlukan energi. Nah, salah satu fasilitas yang harus dikelola dengan baik atau layanan yang harus dikelola dengan baik itu kafe atau kantin dalam sebuah sekolah tersebut. Bagaimana menciptakan kafe bagi mereka untuk peserta didik yang nyaman, yang aman atau yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekolah juga bisa melakukan kerjasama dengan kantin atau kafe ini. Bagaimana kerjasama sekolah dengan pemilik atau yang mengadministrasi kafe tersebut bisa menciptakan siswa yang tidak mau lagi cabut ke kafe, karena dengan adanya administrasi yang matang, guru akan bekerja sama dengan pemilik kafe, sehingga guru apabila ada siswa yang kelaparan atau sakit perut karena belum sempat sarapan pada pagi harinya, guru bisa memberikan mereka surat izin ke kafe tersebut, sehingga tidak adanya siswa yang cabut ke kafe. Dengan adanya kerjasama tersebut, pemilik kafe atau pengelola kafe juga akan melarang siswa yang makan tanpa izin oleh gurunya di jam pelajaran. Dan yang terakhir, layanan khusus yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik yaitu sarana ibadah. Minimal setiap di universitas, setiap fakultas itu ada satu sarana ibadah yang disediakan kepada siswanya. Nah, kalau di sekolah, jadi setiap sekolah itu menyediakan satu sarana ibadah bagi peserta didiknya. Nah, jadi itulah beberapa layanan khusus yang harus diberikan oleh sekolah kepada peserta didiknya. Setidaknya layanan khusus tersebut harus diadministrasi dengan baik, dengan matang, agar dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara maksimal. Nah, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.